Perdana Menteri Sri Lanka Ranil Wickremesinghe 5 Juli 2022 mengumumkan negaranya telah bangkrut akibat krisis ekonomi yang mengguncang sejak akhir tahun 2021. Negara dengan jumlah penduduk 22 juta jiwa itu mengalami kelangkaan bahan pangan, obat-obatan, dan juga energi selama berbulan-bulan lamanya. Pemerintah tidak bisa membeli semua kebutuhan itu karena tidak lagi memiliki uang. Cadangan devisa Sri Lanka tidak pula cukup untuk mengimpor kebutuhan pokok warga. Warga kecewa dan menganggap pemerintah tidak becus mengurus negara. Gelombang unjuk rasa pun turun ke jalan, menyampaikan protes hingga puncaknya, Istana Presiden Sri Lanka dikuasai warga. Tuntutannya, meminta Presiden Gotabaya Rajapaksa mundur dari jabatan. You can't trust them. Since independence, since 1448, we trust politicians and we lost everything that we had. So we are not going to trust them. We are stay here until they resign. Di tengah gejolak politik yang memanas, Presiden Sri Lanka Gotabaya Rajapaksa justru melarikan diri ke Maldives menggunakan pesawat militer. Apa yang sebenarnya terjadi pada Sri Lanka sehingga menyebabkan negara tersebut bangkrut? Apa karena hantaman pandemi COVID-19 atau jangan-jangan ada kesalahan dalam mengurus negara yang dilakukan oleh pemerintah Sri Lanka? Kita akan bahas dalam lensa berita kali ini. Sri Lanka atau bernama resmi Republik Sosialis Demokratik Sri Lanka merupakan sebuah negara pulau di pesisir pantai India yang masuk ke wilayah Asia Selatan dengan luas wilayah sebesar 65.610 km persegi atau sekitar 2 kali dari luas Provinsi Jawa Barat. Nah, menurut data dari World Bank, jumlah penduduk Sri Lanka di tahun 2020 mencapai 22 juta jiwa. Sektor pertanian dan pariwisata jadi andalan Sri Lanka untuk memperoleh penghasilan negara. Sri Lanka ini dikenal sebagai negara terbesar keempat penghasil teh dunia, di mana sekitar 1 juta penduduk Sri Lanka bekerja di bidang ini. Asal-muasal Sri Lanka sebagai salah satu produsen teh tak lepas dari sejarah yang pernah dijajah oleh Inggris sejak tahun 1800-an. Nah, selama masa penjajahan Inggris, Sri Lanka dulu namanya Ceylon. Nama Ceylon bahkan tidak berubah saat Sri Lanka dinyatakan merdeka dari Inggris pada 4 Februari 1948. Nama Ceylon tetap dipakai dan baru berubah jadi Sri Lanka pada tahun 1972. Nah, setelah kemerdekaan barulah permasalahan di Sri Lanka muncul. Salah satunya ialah Perang Saudara yang terjadi selama 26 tahun lamanya, mulai tahun 1983 hingga 2009. Di Sri Lanka terdapat 2 etnis yang tinggal di negara tersebut, yakni Sinhala dan Tamil. Sinhala ini merupakan etnis mayoritas dengan jumlah 74,9%. Sementara Tamil merupakan minoritas dengan jumlah 11,2% di negara itu. Pergolakan etnis Tamil kemudian muncul kala negara itu mengeluarkan kebijakan bernama Ceylon Citizenship Act pada 1949 dan Sinhala Only Act di tahun 1959. Nah, 2 kebijakan inilah yang membuat etnis Tamil kala itu semakin terpinggirkan. Karena pertama, tidak diakui sebagai warga negara, dan kedua, bahasa wajib yang awalnya ialah bahasa Inggris diubah jadi bahasa Sinhala. Gak heran hal itu membuat etnis Tamil kesulitan cari kerja dan mengakibatkan kelaparan. Nah, adanya diskriminasi inilah yang mencetuskan pembentukan gerakan pembebasan Macan Tamil Elam atau sering disebut Macan Tamil. Serangkaian serangan kepada etnis Sinhala dan Macan Tamil pun tercatat mulai memanas sejak tahun 1983. Kala itu 13 tentara Sri Lanka tewas akibat serangan Macan Tamil. Kalau kita lihat nih ya, dari arsip harian Kompas di tahun 1983, pemerintah Sri Lanka saat itu bahkan sempat memberlakukan jam malam karena adanya perang suku antara Sinhala dan Tamil. Bahkan pemerintah sempat mengerahkan militer untuk mengamankan kericuan tersebut. Dilaporkan 267 orang dari kedua pihak tewas dan 79.000 orang kehilangan tempat tinggal akibat kerusuhan yang terjadi di bulan Juli 1983. Perang saudara antara Sinhala dan Tamil ini terus berlanjut. Berbagai pertemuan damai sudah dilakukan oleh kedua belah pihak.
Arsip Kompas mencatat beberapa kali pemerintah Sri Lanka dan Macan Tamil melakukan perundingan damai, mulai dari tahun 90-an hingga periode 2000-an. Sampai akhirnya pada 16 Mei 2009, pemerintah Sri Lanka yang saat itu dipimpin oleh Presiden Mahinda Rajapaksa menyatakan kemenangan mereka atas Macan Tamil. Pertempuran selama hampir 26 tahun itu telah menewaskan 100.000 orang dari kedua belah pihak yang berseteru. Mahinda pun saat itu dianggap sebagai sosok pahlawan berkat jasanya menyingkirkan pemberontakan Macan Tamil, meski dibayangi dengan tuduhan pelanggaran HAM dalam upaya tersebut. Mengerikannya sahabat Kompas, bayangkan 26 tahun negara mengalami perang saudara. Gimana kalau hal itu terjadi di Indonesia? Pasti Indonesia nggak akan mungkin ya bisa sampai ke posisi seperti saat ini. Masalah perang saudara yang telah berlangsung selama 26 tahun akhirnya selesai di Sri Lanka. Tapi justru timbul masalah baru, yakni persoalan dinasti politik, khususnya yang dilakukan oleh keluarga Rajapaksa. Di awal Januari 2010, Sri Lanka kembali menggelar pemilihan presiden. Presiden petahana Mahinda Rajapaksa yang kembali maju untuk periode kedua kembali memenangkan Pilpres di Sri Lanka usai mengalahkan pesaingnya Sarath Fonseka. Di masa pemerintahan Mahinda inilah berbagai kebijakan politik dan ekonomi yang diterapkannya jadi awal malapetaka di Sri Lanka. Salah satu kebijakannya ialah mengambil utang luar negeri dari Cina yang digunakan untuk membangun infrastruktur di Sri Lanka. Salah satu yang paling besar nih ya, ialah pembangunan pelabuhan Hambantota di Colombo yang menelan biaya sebesar $1 miliar AS. Pelabuhan ini dimulai dibangun pada tahun 2005, di mana sebanyak 85% pendanaan dibiayai oleh Cina. Nah, setelah diresmikan pada tahun 2010, pelabuhan Hambantota yang diharapkan bisa jadi salah satu penyumbang pendapatan negara dan membuka lapangan pekerjaan baru justru terbengkalai. Sampai akhirnya pada tahun 2017, kepemilikan pelabuhan Hambantota itu dialihkan kepada Cina setelah Sri Lanka kesulitan membayar utang kepada Cina. Oke, kita lanjut ya. Kalau tadi soal kebijakan ekonominya, sekarang kita bahas soal dinasti politik. Mahinda Rajapaksa menjadi presiden 2 periode, yakni 2005-2010 dan 2010-2015. Keluarga Rajapaksa kemudian sempat tidak memiliki kekuasaan di Sri Lanka pada periode 2015 hingga 2020, di mana saat itu Pilpres dimenangkan oleh oposisi, yakni Maithripala Sirisena. Namun vakumnya rezim Rajapaksa di Sri Lanka tidak berlangsung lama. Pada pemilihan presiden berikutnya, giliran adik Mahinda, yakni Gotabaya Rajapaksa, yang terpilih jadi presiden dan dilantik pada November 2019. Gotabaya ini sebelumnya merupakan Menteri Pertahanan di era Mahinda saat menjadi presiden pada periode sebelumnya. Nah, setahun berselang, Mahinda kembali dilantik jadi Perdana Menteri pada Minggu 9 Agustus 2020, diikuti oleh beberapa anggota keluarga Rajapaksa lainnya yang kembali ke parlemen. Kalau kita jabarkan begini nih, kira-kira komposisi dari dinasti politik keluarga Rajapaksa di periode kepemimpinan Gotabaya Rajapaksa. Pertama ada Gotabaya Rajapaksa yang menjabat sebagai presiden. Kemudian ia mengangkat kakaknya, yakni Mahinda Rajapaksa sebagai Perdana Menteri. Lalu ia juga mengangkat Basil, adik Mahinda yang diangkat jadi Menteri Keuangan. Nah, orang ini nih, dia dijuluki Tuan 10% dalam wawancara dengan BBC sehubungan dengan komisi yang diduga diambilnya dari proyek pemerintah. Chamal, kakak Mahinda yang diangkat jadi Menteri Irigasi. Nah, belum selesai. Lalu ada anak Chamal, yakni Sahsendra yang diangkat jadi Menteri Pertanian. Dan terakhir, 2 anak Mahinda, yakni Yosita yang diangkat jadi Kepala Staf Perdana Menteri dan Namal yang diangkat jadi Menteri Olahraga. Perlu diketahui nih ya, nama-nama di atas sebelumnya juga pernah menjabat posisi sebagai menteri saat Mahinda jadi presiden pada periode 2005 hingga 2015. Jadi bisa dibilang selama 16 tahun terakhir ini gurita kekuasaan klan Rajapaksa mencengkram Sri Lanka. Jadi meskipun Sri Lanka itu negara demokratis, ujung-ujungnya klan Rajapaksa yang memenangi pemilihan. Nah, di Indonesia, Rajapaksa ini mirip ya dengan Soeharto yang selalu jadi pemenang pemilu selama masa Orde Baru. Nah, setelah kekuasaan kembali dipegang oleh keluarga Rajapaksa, bukannya memperbaiki perekonomian yang tengah sulit, pemerintah justru mengambil kebijakan yang tidak produktif.
Di awal pemerintah Gotabaya ia malah memangkas pajak yang berimbas pada penurunan pemasukan negara. Situasi kemudian bertambah parah saat pandemi COVID-19 menyerang, yang menghentikan kedatangan turis yang menghidupkan industri wisata negara itu yang kemudian jadi menambah dalam pukulan bagi ekonomi Sri Lanka. Berkurangnya pemasukan negara dan utang yang menumpuk membuat Sri Lanka masuk ke dalam krisis ekonomi. Maret 2022, cadangan devisa Sri Lanka hanya tersisa 1,72 miliar dolar AS. Padahal 6 bulan berikutnya Sri Lanka memerlukan 6 miliar dolar AS guna mengatasi kelangkaan. Belum lagi ada utang luar negeri sebesar 51 miliar dolar AS, yang mana setengahnya jatuh tempo pada 2027. Tak ketinggalan, inflasi juga menghantam Sri Lanka. Juni 2022, inflasi mencapai 54,5% dan diprediksi masih akan terus naik. Tekanan dari warga yang kesulitan akibat krisis ekonomi dan kerusuhan yang terjadi di Sri Lanka sejak awal tahun 2022 akhirnya membuat Perdana Menteri Mahinda Rajapaksa mundur dari jabatannya pada 9 Mei 2022. 1 bulan sebelumnya, 26 Menteri Kabinet Presiden Sri Lanka juga mengundurkan diri atas tekanan dari warga. Saat ini 22 juta warga di Sri Lanka masih menunggu kepastian soal nasib mereka ke depan usai krisis ekonomi dan politik di negara mereka. Perserikatan Bangsa-Bangsa memperkirakan 80% masyarakat Sri Lanka tidak makan akibat kekurangan pangan serta akibat harga pangan yang tinggi. Dan kondisi ini diperkirakan akan berlangsung hingga 3 tahun ke depan. Kita tentunya patut bersyukur ya, meski di tengah kondisi global yang serba sulit saat ini, Indonesia tidak sampai mengalami hal mengerikan seperti yang terjadi di Sri Lanka. Tapi tentu kita harus waspada dan selalu mengontrol kinerja pemerintah dengan terus menyampaikan pendapat ataupun kritik jika ada kebijakan pemerintah yang dianggap tidak pro terhadap rakyat, agar Indonesia tidak ikut bangkrut seperti Sri Lanka. Demikian pembahasan kita kali ini. Untuk lensa berita selanjutnya, kira-kira kita bahas tema apa lagi ya, sahabat Kompas? Tulis saran kalian di kolom komentar, jangan lupa like dan subscribe, dan nantikan cerita-cerita lainnya hanya di Harian Kompas.